Vino, Vino kamu mau kemana? Wah, Papa kenapa sih? Sebenarnya apa yang bikin Papa sakit dan stres kayak gini? Cerita sama Leon, Pak. Permisi, Mas. Mas Leon tadi panggil saya. Oh iya, Bi. Ada apa ya, Mas? Ada yang bisa Bibi bantu? Yang mau siap-siap ke kampus. Aku minta tolong Bibi untuk jagain Papa. Standby di samping dia. Iya, Mas Leon. Bibi akan selalu standby buat jagain Bapak. Oh ya, minta buatin yang berkuah-kuah ya buat Papa ya. Yang hangat. Baik, Mas. Mas, apa tidak sebaiknya Bapak dibawa ke rumah sakit aja, Mas? Bibi takut kalau Bapak sakitnya makin parah, Mas. Bi, kan Bibi tahu sendiri. Papa nggak mau dibawa ke rumah sakit. Dan kalau Papa bilang enggak, ya enggak. Ya menurut Leon mah dia cuma stres doang, butuh baik istirahat. Ingetin obatnya. Dan yang tadi, makanannya berkuah-kuah. Ya. Oh gitu ya, Mas. Bibi masak sup dulu ya, Mas. Bi, tunggu dulu deh. Iya, Mas. Ada lagi, Mas. Pas lama aku nggak ada di rumah ini, Bapak ada bicara sesuatu nggak yang bisa buat dia stres sama sakit kayak gini? Enggak sih, Mas. Bibi juga kurang paham, Mas. Soalnya Bibi nggak mau terlalu ikut campur. Mas Leon bisa tanya ke Mbak Dara aja. Semalam Mbak Dara ketemu Bapak dan ngobrol sama Bapak. Ya udah, ntar aku ngomong sama Dara di kampus. Baik, Mas. Bibi permisi masak sup dulu ya, Mas. Permisi, Mas. Yon. Oh, ngapain sih? Yon. Pas banget lo belum berangkat, Yon. Gue butuh cerita sama lo. Gue lagi butuh temen ngobrol. Suara bisa kecil nggak? Bokap gue lagi tidur. Ya udah sih, bokap lo cuma tidur doang kan? Ntar lagi juga bangun, gue bikin... Please, bokap gue lagi tidur, man. Please dengan gue sekali aja ya. Ya apa sih bang, suara gue kayak gini? Man, please be quiet, bokap gue lagi sakit. Om Rima lagi sakit? Ya, lagi sakit dan kurang tidur. Makanya please be quiet. Ya, sorry Yon, gue gak tahu. Makanya kalau dibilang dengerin langsung, jangan asal ngeblak. Ya, tapi gue lagi bete banget, Yon. Gue butuh temen curhat. Gue kesini gue mau ngobrol sama lo. Bete lagi. Mana katanya Alvino, patient Adijaya? Mana? Terus? Kemarin lu bete terus, marah terus. Mana patient-patientnya nggak ada? Terus aja kata-katain gue. Emang fakta. Mau diapain? Yaudah, intinya tuh nyokap gue udah kelewatan banget, Yon. Udah parah banget nih, gue butuh cerita sama lo ya, please. Ntar aja gue mau mandi dulu. Yon. Apaan? Kok lo malah mandi sih? Dengerin dulu cerita gue. Ya gue mau ke kuliah, gue mau mandi, gak mau lengket, gue udah. Ya tapi Yon, dengerin dulu cerita gue, please. Gue butuh temen ngobrol sekarang. Duduk dulu. Kalau lu gak sabar ya, lu curhat dulu tuh sama bibi gue. Bibi yang mana sih? Yon, Oke, bye. Tuh, Yon. Gue mandi. Terus aja. Terus. Udah gak ada lagi yang peduli sama gue. Gak Mama. Gak Leon. Loner. Pokoknya gue nggak mau tahu ya. Ruangan tadi itu barangnya harus diganti semua. Yang lebih fresh sama lebih kekinian. Kenapa ngeliatin doang? Cepetan kerja, angkat-angkatin barangnya. Harus disuruh dulu. Lo ngapain masih di sini? Bantuin temen lo. Saya kan masih bosnya di sini. Itu udah ruangan gue sekarang. Lagian bosnya itu sekarang Tante Rani, bukan lo. Mendingan sekarang lo bantuin temen lo atau gue aduin ke Tante Rani. Iya bos, harusnya bos itu ikut bersihin. Kan sekarang bosnya Bu Rani, bukan bos Ahwa. Lo apa ikut-ikutan lo? Gue pelintir nih bibir, gue sambelin nih. Udah ruangnya kampungan, barang-barang juga kampungan. Asal lo tahu ya, gue tuh harus manggil desain interior, tahu nggak? Ya sebenarnya nih cafe sih juga nothing sih buat gue, nggak ada apa-apanya, bukan level gue juga. Cuman bukan itu masalahnya. Gimana caranya gue harus bikin si kuman dan si bakteri itu kapok? Apa-apaan ini? Seenaknya ya bongkar-bongkar ruangan gue. Ya suka-suka gue lah. Kenapa? Lo mau protes? Protes aja sana sama Tante Rani. Orang gue cuman perwakilannya doang. Mau gue, lo itu selalu kena masalah. Lo tuh ya. Udah Dar. Gak usah dorong-dorong. Ngapain sih ngeladenin Bianca pakai emosi?
Apa? Lo mau nampar gue? Mau jambak gue? Terserah. Tinggal gue aduin ke Tante Rani. Terus lo berdua itu nggak bisa deh kerja di sini lagi. Lagian gue bilangin aja nih ya sama lo. Sebagai joint partner, mendingan lo baik-baikin gue deh. Apa artinya sebuah restoran kalau... Sampai kapanpun, gue nggak akan pernah terima lo sebagai join partner gue. Lo tuh cuma suruhannya Tante Rani doang ya? Gak lebih. Sorry ya, kalau dilihat-lihat, jabatan gue itu lebih tinggi daripada jabatan lo. Gue itu badannya Tante Rani yang ada di sini. Bukan orang suruhan, tapi perwakilan. Bisa bahasa Indonesia dengan benar nggak lo? Itu beda artinya. Dar, udah yuk, mendingan kita nunggu luar aja. Daripada kita nunggu di sini, bawaannya emosi terus. Tahu, males banget gue satu ruangan sama tukang nyinyir. Ih, kecantikan lo. Sekarang bakteri dan kuman ada di bawah kontrol gue. Gue jadi bebas deh ngapa-ngapain mereka. Bianca. Ide lo yang satu ini benar-benar jenius. Ini lagi. Ngapain masih di sini? Kan gue bilang bantuin temen lo. Ya kan itu masih ruangan saya. Ruangan lo. Ruangan gue sekarang. Udah cepetan sana. Iya bos, itu tuh bukan ruangan bos lagi. Udah bos sana deh, jangan di sini. Bersih sana lo. Ah, Bibir, lu, sejak kapan lu naik pangkat lu nyuruh-nyuruh gua? iya udah sih bos. Udah buruan. Malah berunding lagi lo berdua. Iya. Hai Mbak Bianca. Lo ngapain deket-deket? Udah lo bantuin. Sosok kenal deh. Iya, Apa? Buruan. iya, tapi kan Buruan gak? iya. Heran gue. Disuruh dulu baru jalan. Gak ada inisiatifnya. Aduh, Bianca tuh keterlaluan banget sih. Bisa-bisa restoran tuh hancur gara-gara dia. Lo lihat sendiri kan, dia nyuruh-nyuruh karyawan seenaknya. Bisa-bisa karyawan tuh nggak betah, udah gitu pada resign lagi. Aduh, baru aja masalah satu kelar, udah ada masalah baru lagi. Dar, udah ya Dar. Mendingan sekarang lo jangan pakai emosi dulu, oke? Gak akan nyelesain masalah juga. Lagian Tante Rani juga ada-ada aja sih. Masa nyuruh Bianca buat ngelola restoran? Udah tahu dia anaknya manja dan nyebelin. Bisa-bisa semuanya tuh hancur gara-gara dia, Ras. Gue nggak tahu siapa ini, cuma feeling gue doang atau gimana. Cuma gue ngerasa alasan Tante Rani suruh Bianca ngelola restoran ini bukan cuma sekedar buat ngebesarin restoran ini, tapi ada hal lain. Bener juga sih kata lo, Ras. Gue ngerasa mungkin ya Tante Rani sengaja suruh Bianca ada di sini buat bikin keadaan makin rusuh. Ini tuh udah keterlaluan banget, Ras. Gue harus ngomong sama Tante Rani sekarang. Bentar dulu, Dar. Kan tadi gue bilang ini masih perkiraan gue. Gue juga belum tahu pasti ya emang bener kayak gini atau enggak ya kan. Untuk saat ini coba deh kita pelan-pelan aja sambil kita awasin terus Bianca. Ya kalau misalnya nanti dia bener-bener bikin rusuh, baru kita ngomong sama Bu Rani. Aduh, tapi gimana dong, Ras? Gue tuh gak tega ngeliat semua karyawan kita diperlakukan secara semena-mena sama si Bianca. Ya gue ngerti sih. Atau nggak gini aja deh, biar gue stay di sini aja. Gue sekaligus ngawasin gerak-geriknya Bianca. Jadi kalau misalnya dia keterlaluan, ya gue bisa bantuin karyawan yang lain. Jangan dong, Ras. Lo kan kuliah pagi. Ya udah tenang aja, gue masih bisa izin kok. Enggak. Lo harus kuliah ya. Lo kan shiftnya dari sore ke malam. Udah ya, kuliah aja ya. Serius nih, Dar. Iya, Ras. Gue kan ingat kata-kata lo. Jangan kebawa emosi. Yaudah, kalau gitu gue mau ngambil tas dulu ya. Kenapa urusan kafe bisa jadi ribet gini sih? Gue jadi khawatir deh, bisnis kafenya Dara bisa goyah gara-gara soal ini.
Sebenarnya apa sih yang direncanain sama Bu Rani? Cafe DNA bener-bener gak ada artinya pasti buat Bu Rani. Untuk apa dia mau ngambil alih DNA? Bu Rani? Kenapa? Kamu kaget? Mana Vino? Vino? Maaf Bu, tapi saya nggak tahu apa yang Ibu bicarain. Soalnya saya baru aja keluar dari restoran. Gak mungkin. Vino pasti udah ngasih kabar kamu kan? Ayo jawab. Enggak Bu, demi Allah. Saya sama sekali nggak tahu. Saya bener-bener baru aja keluar dari restoran. Bentar Bu, kalau saya boleh tahu, emangnya ada masalah apa ya sampai Vino pergi? Kamu gak usah banyak nanya. Ini bukan urusan kamu, Laras. Saya tahu Bu, ini bukan urusan saya, tapi siapa tahu kalau saya tahu masalahnya, saya bisa bantu cari Vino, Bu. Saya udah bilang sama kamu, kalau ini bukan urusan kamu. Ibu, awas! Untung aja. Jangan pegang saya. Jadi gue yang deg-degan ngeliat Bu Rani hampir ketabrak. Sorry Bang. Yuk. Vino kenapa lagi ya? Kok Bu Rani aja nggak tahu Vino kemana? Aduh, Vino, kenapa sih kalau ada masalah ngilang gitu aja? Apa dia ke kampus? Nggak mungkin deh. Kalau dia ke kampus, masa iya Bu Rani sampai nyariin dengan panik kayak gitu? Ras! Sean? Hai Ras. Hai Sean. Lo ngapain pagi-pagi di sini? Gue tadi dari kafe. Nyariin lo. Lo nggak ada. I'm so worried. Gue cari lo ke semua angkot yang lewat. Semua angkot, gue stopin. All the drivers are so mad. Ya ampun Sean. Lagi lo tuh aneh-aneh aja deh. Masa iya sih angkot di stop-stopin kayak gitu? Gimana orang nggak marah? Pagi-pagi, lihat lo ketawa, bikin mood gue jadi so good. Oh iya, pinggang lo kemarin gimana? Masih sakit ya? Ah, nggak apa-apa. Aku udah sehat sih. Ini angkut kosong. Kenapa tidak jalan? Oh, kalau ini namanya lagi ngetem. Ngetem? Maksudnya apa? Ngetem itu artinya kayak gimana ya? Kayak Kok jalan? Yes! I did it! Woo! Sean, lo ngapain di sini? Terus mobil lo ditinggal gitu aja? Ntar hilang lo. Nggak masalah, tinggal beli lagi kan. Ya, tapi mau bazir dong. Mubazir? Mau bazir tuh kayak hilang sia-sia, hilang percuma gitu loh. Udah deh, mendingan sekarang juga lo turun, belum terlalu jauh, cepetan sana. Enggak, aku mau naik juga di angkot. We have the same direction, right? Ke kampus. Enggak, gue tuh gak mau ke kampus, gue tuh mau nyari. Nyari siapa? Intinya gue gak mau ke kampus aja. Oh, I know. Kamu mau nyari tempat makan? Atau tempat nongkrong? Atau tempat buat merenung ya? Bener kan?
Kiri bang. Kenapa kamu ketuk-ketuk? Aduh, gue gak ada waktu buat jelasinnya, ntar juga lo tau kok, oke? Bang, kiri. Oh, supaya berhenti. Ras. Miss, excuse me, miss. Ras, excuse me, Pak. Ras, wait. Ras, wait. Hey, Pak, ngedam. Sean. Ngedam, Pak. Masih sepi aja. Bang Danur kemana ya? Bang? Bang Danur? Bang? Bang Danur kemana lagi sih? Terus kenapa kemarin bisa sama Sonya? Sonya sampai trauma gitu. Diapain sih sama Bang Danur? Bang, habis dari mana, Bang? Diem lu. Selesai gue yang nanya lu dari mana. Kenapa lu gak pulang semalam? Hah? Lihat nih. Sampai gue harus beli sarapan sendiri pagi-pagi. Lewatan lu ya. Ya ampun. Maaf ya, Bang. Reza itu nginep di rumah teman semalam. Terus kenapa lu gak ngabarin gue? Lu kira gue kacung lu apa? Justru nunggu di rumah gitu? Makin lama makin melunjak lu ya. Maaf Bang, Reza nggak sengaja. Ketiduran semalam, Bang. Ah, udah. Capek gue denger lu ngomong. Gue pengen makan. Reza mau tanya, Bang. Apaan lagi? Kalau gue tanya soal Sonya, ntar Bang Danur tahu dong gue kenal Sonya. Bisa berabe. Mana moodnya lagi hancur gitu. Buruan Reza, gue pengen makan nih. Itu Bang. Kemarin Abang kemana? Tanya gitu doang lama banget sih lu. Gak usah nanya-nanya soal kemarin deh. Bete gue. Harusnya gue dapat duit banyak kemarin. Tapi gagal. Maksudnya apaan ya? Dapat duit banyak dari mana? Dari Sonya? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan maksud Bang Danur niat morotin Sonya. Ngapain lu bengong? Pengen makan juga? Nih. Enggak, Bang. Nanti Reza makan di luar aja. Habis ini juga Reza mau pergi kok. Udah pergi sana. Lagi nggak mood ngurusin pecokor. Sonya. Ngapain lagi nih orang manggil-manggil gue? Pasti mau konfirmasi soal Reza deh. Cabut ah. Sonya. Apaan sih tuh anak? Dipanggil malah jalan aja lagi. Sonya. Sonya tunggu dulu, Sonya. Sonya, lo budek ya? Dipanggil-panggil malah nggak berhenti. Mau ngapain sih lo? Teriak-teriak. Lo pikir ini terminal? Ya habisnya lo dipanggil-panggil nggak berhenti. Mau apa lagi lo? Gue udah tahu. Lo pasti mau ngeledek gue kan karena gue deket sama Reza. Karena gue deket sama cowok kayak Reza sedangkan lo dapetin Leon. Iya kan? Siapa juga yang mikir kayak gitu? Ngegas banget lagi ngomongnya. Nih Soy, gue mau ngasih titipan Reza buat lo. Kemarin dia buru-buru. Kok dia ngasih ke lo sih? Ini kan punya dia. Gimana sih Reza? Reza ngomong apa aja ke lo? Nggak ada kok. Oh, maksud lo tadi lo deket sama Reza itu? Bukan kayak yang lo pikir.
Dan please, gak usah kepo. What's happening here? Huh? What's happening here? Oke, kamu gak ada apa-apanya sama Sonya kan? Enggak kok, aku gak diapa-apain. Oke. Hancur hati gue berkeping-keping. Ya ampun. Kasihan Sonya. Harus ngelihat mereka berdua sedekat itu. Gak kebayang. Gimana hancurnya perasaan Sonya. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Satu-satu, semua orang yang gue percaya, yang deket sama gue, semua pergi. Kemarin Satya, sekarang Bimo. Selama ini gue selalu nyusahin lo, Bim. Sering gue suruh bohong buat nutupin kesalahan gue. Tapi lo gak pernah marah ke gue. Apalagi bantah kemauan gue yang aneh-aneh. Gue tahu, meski lo cuma diem aja, tapi lo selalu ngedukung gue. Sekarang gak ada lo. Siapa lagi yang bisa dukung gue di rumah, Bim? Maafin gue ya, Bim. Gue gak nyangka Mama bisa sekeras ini sama lo. Maafin gue. Semoga lo baik-baik aja sekarang ini, Bim. Kalau benar Vino lagi ada masalah, pasti dia ke tempat ini buat merenung. Semoga dia beneran kesini. Alhamdulillah, Vino ada di sini. Nyebelin! Nyebelin! Vino kayaknya lagi sedih banget. Gak pernah Vino sesedih ini lagi. Sejak Satya pergi. Ada apa ya? Ini sih boleh pinjem toanya benar nggak? Bentar aja, ntar dibalikin kok. Boleh, boleh. Oke, makasih ya. Ini perahu juga ngapain sih pada berhenti di sini? Siapa sih yang naruh? Nyebelin banget. Bikin gue ngerasa tambah kehilangan, tau nggak? Makin ngingetin gue sama orang-orang yang gue sayang. Satya, Laras, Bimo. Salah banget nih gue datang ke sini dalam kondisi sedih. Yang ada malah bikin gue tambah sedih. Semua salah gue. Bimo gak akan keluar dari rumah kalau aja gue gak maksa dia buat nyari Agung. Udah Satya pergi, sekarang Bimo ikutan pergi. Makin sepi aja gue di rumah. Perhatian. Ito yang duduk deket perahu,
pakai baju hijau, mukanya manyun, jelek tahu. Maksudnya gue gitu? Rese banget. Tau apa gue lagi bete? Awas, hati-hati, jangan duduk deket situ. Ada buaya ganas yang baru aja lepas. Ya kali. Masa ada buaya di danau ini? Siapa sih yang ngomong? Keluar lo sekarang. Lo gak tau. Gue ini Alvino Adijaya. Enak aja lo kata-katain. Keluar lo sekarang. Astaga, gue gak boleh kenceng-kenceng suaranya. Tapi tadi gue ngeliatin mukanya Vino lucu banget. Dia pasti gak tahu deh kalau itu suara gue. Secara kan tadi gue udah ubah suara gue jadi kayak lebih berat gitu. Rasain. Lo enak kerjain. Lanjut lagi ah. Wah, kurang ajar ya. Mana sih lo? Cepetan keluar. Keluar lo sekarang. Tunjukin wujud lo. Ternyata seru juga ngisengin dia. Sekarang cepet. Tunjukin wujud lo. Bisa aja ya, Vino sama Sean tuh suka banget ngisengin gue. Ternyata gini rasanya ngisengin orang. Lo berani-berani ngehina gue. Lo gak tahu gue siapa, ha? Gue ini Alvino Adijaya. Gak ada yang bisa ngata-ngatain gue. Kumat deh songongnya. Ya kali. Suara hantu. Nggak mungkin. Ya kali setan muncul siang-siang bolong. Setan kan takut sama matahari. Udah deh cepetan. Keluar lo. Gue nggak takut. Gue ini Alvino Adijaya. Gue nggak bisa ditakut-takutin. Buruan deh keluar. Ini baru Vino yang gue kenal. Vino yang asli. Tukang ngomel, songong, childish. Tapi sebenarnya baik hati. Udah deh. Keluar lo sekarang. Gak usah sampai nakutin gue. Mana sih orangnya? Kayak ada yang ngumpet. Awas aja lo. Nakal sama gue. Berani ya tuh orang hina gue. Ya dari sini tadi suaranya. Mana ya? Halo, mas yang di sana. Nggak capek apa mas? Manyun terus. Pokoknya jelat tau nggak? Ya itu dia. Pakai bawa-bawa toa. Nggak salah lagi. Ini nih orangnya. Mas, kok sendiri aja kesini? Pasti jomblo ya? Nggak laku ya mas? Tadi kok dia diem aja ya? Kurang kenceng kali suara gue. Makanya mas, jadi cowok tuh jangan suka ngomel-ngomel, marah-marah, kayak emak-emak, nyinyir lagi. Makanya gak ada cewek yang suka. Laras, ternyata lo yang dari tadi iseng ledekin gue. Dia pasti sengaja nyari gue kesini. Lihat aja tuh, niat banget bawa-bawa toa. Pasti niatnya mau menghibur gue. Gak nyangka Laras ternyata se-care ini sama gue. Persis banget kayak Vino. Wah, kok dia diem aja sih? Aneh deh, mana sih? Vino? Oh. Jadi lo yang jelek-jelekin gue? Lo nyari ribut sama gue? Gue ini Alvino Adijaya. Enak aja lo jelek-jelekin. Enggak kok, Vin.
Bukan gue, lo jangan asal nuduh deh. Lagian juga bercanda doang kali. Enggak. Tetep aja gue gak terima. Lo seenaknya bercandain gue balas lo. Gawat nih. Kayaknya Vino marah beneran deh. Apa gue bercandanya udah kelewatan ya? Burani? Hah? Mama? Mana? Oh, berani-berani ya kepala batu. Awas lo. Itu tadi sini kenapa? Nggak tahu tuh. Padahal aku kan cuma ngasih titipannya Reza ke dia. Terus dianya udah sensi duluan. Udah. Please jauhin dia ya. Apa aja yang berhubungan sama Sonia, jangan diikutin. Dia orangnya nekat. Berarti aku harus jauhin kamu juga dong. Kok gitu? Wah, iya. Kan kamu berkaitan sama Sonia. Berkaitan sama Sonia? Aku gak punya hubungan apa-apa sama Sonia, kamu tahu kan? Ayan, Sonia itu ngerasa kalau dia tuh memiliki kamu. Harusnya kamu bilang tuh sama dia, hati-hati sama Dara. Dara tuh bisa berubah jadi galak. Aduh, sakit kok dicubit sih? Lagi diajak ngobrol serius, malah bercanda kamu. Iya, maaf Bapak Leon, saya sudah mengerti sekarang. Sekarang dipanggil Bapak gitu ya. Emang aku dosen kamu dipanggil Bapak? Ketawa lagi. Ini camilannya udah datang nih, silahkan dinikmatin. Iya, makasih ya Mbak Lasri. BTW saya tuh seneng loh ngeliat Mbak Dara sama Mas Leon berduaan, adem. Coba kalau ngeliat siapa tuh sama Mbak Sonia pasti ujung-ujungnya ribut deh. Ayo, mari toh, dinikmatin toh makanannya. Aduh, Mbak Lasri ngapain sih masih di sini? Nggak tahu apa ya? Lagi pengen berduaan. Mbak Lasri lagi banyak pesanannya. Kasihan pada nunggu tuh. Nggak apa-apa, biar aja nunggu. Yang penting aku bisa ngeliat kalian berdua. Mbak Lastri, aku sama Dara lagi pengen berdua. Leon apaan sih? Oh, lagi pengen berduaan toh. Ya udah, nggak apa-apa. Sorry ya kalau Mbak Lastri nggak peka. Papa makin sakit. Leon itu dari siapa? Kok kamu langsung cemas gitu mukanya? Ini dari Bibi. Kata Bibi, Papa makin sakit. Ini ngedrop. Apa kondisi Om Raymond makin ngedrop gara-gara kepikiran soal bisnisnya ya? Dar, kamu kan belakangan ini sering bahas sama Papa aku. Kita mau what's happening? Kamu emangnya nggak pernah nanya ke Om Ray langsung? Emangnya Om Ray nggak pernah cerita ya? Aku nanya ke dia, tapi kayak dia lebih baik milih diem. Gimana ya Leon? Kayaknya lebih baik kalau Om Ray sendiri deh yang cerita ke kamu. Kalau kamu peduli sama aku dan Papa aku, please tell me what's happening. Sebenarnya ini masalah bisnisnya Om Ray. Lagi ada masalah. Bisnis Papa aku lagi bermasalah. Iya. Sudah lama sekali saya tidak bisa menikmati rileks di waktu senggang seperti ini. Tapi sepertinya ada yang hilang. Hidup ini berasa kosong.
Kamu pengen susu aku nggak? Anak-anak itu mengingatkan saya dengan Mas Vino dan juga Mas Satya. Waktu begitu cepat berlalu. Baru sebentar saja saya berpisah. Saya sudah rindu sama mereka. Vin, udah Vin! Mas, saya balikin tinggi ya mas. Vin, udah. Balaras? Mas Vino? Stop nggak lo? Stop! Apaan sih Vin? Udah deh, gue udah bilang kan sama lo, gue nggak suka dibercandain kayak gitu. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Vino, gue kan udah bilang gue cuma bercanda. Ya udah sih. Sekarang lo ulangin tadi. Ulangin soal apa? Semuanya. Semua yang lo ngomongin tadi ke gue. Yang tadi gue bilang soal jelek. Atau yang mana nih? Ya tadi semuanya. Jadi lo banyak banget ngatain gue. Ya udahlah Vin. Gue kan sama sekali nggak bermaksud ngatain lo. Gue juga udah lupa gue ngomong apa tadi. Ya tapi kan gue gak pernah main fisik. Gue gak pernah bilang lo jelek. Ikut gue. Vin. Emangnya gue jelek ya? Ya ampun Vin. Gue kan udah bilang tadi gue cuma bercanda doang, nggak beneran. Berarti gue gak jelek? Ganteng dong. Ih, Vino. Tuh kan, gue cuma dikerjain doang. Bener deh, gue kira serius dari tadi lagi ngambek. Ya, tahuan deh. Udah gak asik lagi. Lo tuh jahat deh. Gue tuh udah panik tau nggak? Gue pikir gue bener-bener kelewatan sampai bikin lo sedih. Dasar raja tega. Terus aja. Pergi aja sana. Pergi tinggalin gue. Semua orang aja ninggalin gue. Emang udah gak ada yang peduli juga sama gue. Loh, kok Vino ngomongnya gitu sih? Vin, lo sebenarnya ada masalah apa sih? Cerita deh sama gue. Ada apa ini? Kenapa Mas Pino sampai di sini ya? Gue kadang-kadang ngerasa sedih aja, Ras. Gue kesepian. Sekarang gimana gue gak sedih coba? Gue jauh dari saudara gue. Sekarang Bimo. Bimo tuh udah kayak keluarga buat gue, Ras. Dia yang ngejagain gue dari kecil. Dari gue gak bisa apa-apa. Sampai sekarang. Dulu gue inget banget, Ras. Pas gue masih kecil, gue tuh kepingin banget bisa terbang. Dan demi mewujudkan impian gue, Bimo yang gendong gue, Ras. Dia yang gendong gue seharian.
Bahkan kadang-kadang mungkin dia ngerasa capek. Tapi dia sama sekali nggak pernah ngeluh. Dan di saat gue diturunin, gue tuh suka nangis. Jadi mau bakalan gendong gue lagi. Dia terus bakalan gendong gue seharian, Ras. Bahkan sampai suatu saat tangan dia terkilir. Tapi tetap dia gendong gue. Dia tetap gak pernah komplain. Dia tuh sosok yang jagain gue dari kecil, Ras. Dari gue gak bisa apa-apa. Sampai kayak sekarang. Selalu ada Bimo yang di samping gue, Ras. Dan sekarang gue Vino Adijaya. Ternyata hati lo halus juga. Gue gak nyangka dia ternyata sayang banget sama Pak Bimo. Sabar ya, Vian. Gue ngerti kok perasaan lo. Tapi lo gak sendiri. Gue ada di sini buat lo. Lah, kenapa sekarang dia meluk gue? Sabar, Vin. Sabar. Ya Tuhan, apa yang sudah saya lakukan? Saya seharusnya berpikir lebih jauh sebelum melakukan sesuatu. Sekarang saya jadi tidak bisa melindungi Mas Vino lagi. Sekarang Mas Vino kehilangan Mas Satya dan juga kehilangan saya. Kasihan sekali Mas Vino. Lo udah agak tenang kan sekarang? Tapi lo jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau tadi gue nangis. Iyalah, emang gue mau bilang sama siapa lagi kalau seorang Alvino Adijaya habis nangis. Kenapa harus nama lengkap gitu sih manggilnya? Nah, kalau galaknya udah balik, ini artinya lo udah kembali normal. Gue galak. Aku balik tuh. Ya udah. Gue lebih galak deh dikit. Tumben. Kepala batu mau ngaku.
kakak untuk ku tunggu. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa Pak Bimo bisa dikeluarin sih sama Bu Rani? Sebenarnya bukan salah Bimo sih, Ras. Bimo tuh juga dikeluarin gara-gara gue yang nyuruh dia untuk... Aduh, hampir aja ketahuan kalau gue yang nyuruh Bimo nyari Agung. Nyuruh apa? Kok tiba-tiba berhenti ngomongnya? Lo, jangan-jangan lo suruh Pak Bimo. Udah deh, lo jangan mikir yang aneh-aneh. Ya lo tahu sendiri kan nyokap gue gimana. Bimo tuh dikeluarin karena dia ngelakuin sesuatu yang gak berkenan sama nyokap gue. Kan nyokap gue emang gitu orangnya. Kalau ada orang yang gak sesuai sama keinginan dia buang aja gitu jauh-jauh. Lo lihat sendiri kan Satya. Anaknya sendiri aja dia kirim jauh-jauh. Sekarang Bimo juga. Makanya gue gak akan mau balik lagi ke rumah itu, Ras. Lo gak boleh kayak gitu dong, Vin. Kalau ada masalah tuh gak boleh main asal kabur gitu aja. Lagian ya, biar gimana pun juga Bu Rani itu adalah nyokap lo. Jadi ya lo sabar aja, Vin. Itu kan? Kenapa? Hari nyokap gue ya? Enggak. Bukan. Itu tadi gue liat ada orang yang lagi jual minuman di sebelah sana. Jadi gue kayak mau beliin lo minuman deh. Kan lo aus kan pasti habis nangis. Tuh kan, dasar lo ya. Gue kan udah bilang gak usah dibahas. Yaudah, lo tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Mbak Laras, tolong Mbak Laras, jangan sampai kehadiran saya di sini diketahui sama Mas Pino, ya? Pak Bimo tenang aja ya, aman kok. Lagian juga jaraknya jauh gak akan kedengeran. Pak Bimo, saya boleh tahu nggak apa sih alasannya Pak Bimo dikeluarin sama Bu Rani? Ya, saya ini kan sudah terlalu lama, Mbak, bekerja di keluarga Adijaya. Dan waktunya sekarang, saya bisa menikmati hidup. Tapi Pak Bimo, saya ngerasa kayak Pak Bimo tuh sebenarnya sayang banget sama Vino. Begitu juga Vino. Vino kayaknya kehilangan banget loh, Pak. Saya yakin sekarang Mas Vino tuh pasti kesepian, Mbak. Semenjak kepergian Mas Satya. Dan sekarang saya pergi meninggalkan Mas Vino. Dia sekarang sendirian di rumah. Dia pasti sangat kehilangan Mas Satya. Saya mohon pada Mbak Laras, tolong gantikan posisi Mas Satya dan juga posisi saya, Mbak. Karena saya yakin cuman Mbak Laras yang bisa menggantikan itu. Saya harap Mbak Laras bisa sabar ya menghadapi Mas Vino. Tapi emang gak ada cara lain, Pak, yang bisa bikin Bapak kembali ke rumah Vino? Sayang sekali nggak ada, Mbak. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Kalau Bu Rani sudah mengambil keputusan, tidak ada satupun yang bisa mengganggu-gugat. Saya mohon kepada Mbak Laras, tolong menjaga Mas Vino, agar dia tidak kehilangan arah, Mbak. Agar dia makin dewasa lagi. Semenjak Mbak Laras dekat sama Mas Vino, saya melihat Mas Vino itu sudah berubah. Walaupun sedikit demi sedikit. Saya titip Mas Vino ya, Mbak Laras. Iya, Pak Bimo. Saya pasti akan jagain Vino.
kalau begitu, saya bisa meninggalkannya dengan tenang sekarang. Pak Bimo nggak mau nemuin Vino dulu. Jangan, Mbak. Saya nggak usah menemui Mas Vino. Karena nanti Mas Vino tidak akan membiarkan saya pergi. Atau bahkan sebaliknya. Saya yang tidak bisa meninggalkan Mas Vino nantinya. Saya pergi sekarang ya, Mbak. Sekali lagi, saya titip Mas Vino ya, Mbak. Baik, Pak Bimo. Tapi sebenarnya Pak Bimo, gak ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisi Pak Bimo di hatinya Vino. Sonya sampai nangis begitu. Dia pasti cinta banget sama Bang Leon. Kasihan. Udah dikerjain sama Bang Danur, sekarang malah patah hati. Tapi kalau gue deketin, gue harus ngomong apa? Gimana caranya menghibur cewek yang lagi patah hati? Aduh, gue harus gimana ini? Lo tuh sengaja ya mau bikin gue malu. Lo ngapain ngasih barang-barang ini lewat Dara, hah? Lo tahu kan, Za? Gue benci banget sama Dara. Lo mau bikin gue sakit hati. Maaf Sonya. Aku harus berbuat apa biar kamu gak sedih lagi? Lo tuh bikin gue malu. Ke kampus pakai baju kayak gini, ketemu sama gue. Lo mau Dara lihat gue main sama lo, main sama orang kayak lo. Jadi Sonya malu sama penampilan aku. Aku bisa ganti kok. Bajunya kan di sini. Bentar ya, aku ganti. Reza mau ngelakuin apa yang gue mau ya? Lo kenapa tidur di luar? Kan kamu sendiri yang bilang kalau aku suruh jagain kamu. Makanya aku tidur di sini. Tuh anak udah baik banget ke gue. Sampai nungguin di depan rumah gue. Tapi tadi malah gue singgung soal penampilannya. Kayaknya gue keterlaluan deh. Ih, ada si Sonya lagi. Males banget. Soy. Apaan sih? Butuh bantuan gue? Nggak usah kepedean ya. Gue udah nggak butuh bantuan lo. Gue udah bisa tuh ngerjain Dara sama Laras sendiri. Hebat kan gue? Terus? Pasti lo penasaran kan? Lo kan orangnya kepo, dikit-dikit mau tahu aja urusan gue. Gak tuh. Sombong lo, Soy. Tuh kan, mata lo aja merah. Pasti lo habis nangisin Leon kan? Dibilangin gue habis ngerjain Dara. Harusnya lo tuh berterima kasih sama gue, karena gue udah berhasil ngerjain si Dara. Soy, gak usah pura-pura budak deh. Budak beneran aja lo. Akhirnya, aku udah nungguin kamu dari tadi, tau nggak?
Ini siapa? Lah, ini kan Bianca. Bianca nggak ngenalin gua. Lo pikir gue masih butuh Leon? Kok cepet banget sih move on-nya? Tapi cuma siapa ya? Fion, ayo sini. Mas. Ayo, Vin. Ras, itu mau kemana sih? Udah, Vin, masuk aja deh. Enak aja lo nyuruh-nyuruh gue. Nggak, lo kasih tahu dulu kita mau kemana. Jangan bilang kita mau ke rumah ya. Bukan nggak, gue nggak mau balik ke rumah. Vino, kalau kayak gini ya sebenarnya yang cocok dibilang kepala batu lo, bukan gue. Bodoh amat, gue nggak mau masuk pokoknya. Vin, ayo masuk. Nggak. Ayo masuk, Vin. Masuk gak? Kenapa sih nggak gerak-gerak sedikit pun? Ya iyalah, badan lo kecil kayak gitu. Masuk gak? Nggak. Masuk. Nggak. Masuk. Nggak. Masuk. Nggak. Masuk. Masuk. Enggak. Tuh kan? Udahlah, emang nggak usah masuk. Lo yang ngomong sendiri. Masuk gak? Masuk gak? Masuk gak? Masuk. Kok apaan sih, geli dong? Stop. Cepetan. Ayo masuk. Masuk, Vino, masuk. Geli dong, Ras. Vin, ayo masuk. Ras, apaan sih, Ras? Masuk. Bukan. Kejedot kepala gue. Sakit tau nggak? Ya udah sih, nggak sengaja juga. Coba gue lihat tuh sini. Udah lah, nggak usah lihat-lihat. Kalau lo nggak apa-apa yang kejedot, malah batu. Ya udah, makanya kita ntar lihat di dalam aja ya. Sekarang mendingan lo masuk dulu aja, oke? Yuk masuk dulu ya. Ayo masuk. Ntar kepala lo kepentok lagi. Jadi nggak usah lebay. Lo mau kemana? Duduk depan. Enak aja. Habis jedotin kepala gue, bikin gue sakit. Sekarang lo mau ninggalin gue? Enggak. Ya udah deh. Geser.